Investors. Selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Berita pertama masih cukup ramai diperbincangkan di dunia maya, yakni soal sate beracun. Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap seorang perempuan berinisial NA, warga Majalengka yang merupakan terduga pelaku kasus sate beracun yang menewaskan anak pengemudi ojek online. Dilansir dari kompas.com, pelaku berhasil ditangkap kepolisian Resor Bantul pada 30 April yang lalu. Pelaku terancam pasal 340 KUHP, subpasal 80 ayat 3, jungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tentang perlindungan anak dengan hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Di Reskrimum Polda DIY Kombes Burkan Rudi Satria mengatakan motif NA mengirim sate kepada T karena sakit hati yang bersangkutan menikah dengan orang lain. Menurut Rudi, NA telah memiliki rencana untuk membunuh T. Pemesanan racun berjenis KCN atau kalium sianida sudah dilakukan oleh NA beberapa hari sebelumnya melalui e-commerce. Namun nahasnya, sate tersebut justru menewaskan NF, putra Bandiman pengemudi ojek online yang diminta mengantarkan sate kepada T. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN Abdul Kamarzuki mengungkapkan pengembang Pondok Indah di Jakarta Selatan dan BSD City di Tangerang Selatan belum menguasai sepenuhnya lahan yang dimohonkan dalam izin lokasi. Dilansir dari kompas.com, izin lokasi atau izin pemanfaatan ruang untuk keduanya mencapai sekitar 30 tahun. Karena belum dikuasai sepenuhnya, itulah dimanfaatkan sebagai ruang spekulasi oleh para mafia dan spekulan tanah. Praktik spekulasi tanah ini semakin berkembang kala izin lokasi diberikan oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dulu dilakukan pertimbangan teknis. Celakanya, izin lokasi ini bisa diperpanjang dengan mekanisme dan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu 50% tanahnya sudah harus dikuasai. Disinilah perlunya konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR yang dapat mencegah terjadinya praktik mafia atau spekulan tanah. Kebijakan KKPR ini memang merupakan wewenang pemerintah pusat, namun pada praktiknya tetap melibatkan Pemda, terutama dalam menerbitkan KKPR tersebut. Sebelumnya, Kementerian ATR BPN menggunakan KKPR sebagai acuan baru dalam perizinan berusaha. KKPR ini juga berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm Clarice, your host who takes care of the international segment of the Daily News. Today I will be talking about 3 news. The first one being King Sejong Institute offers new Korean learning program using K-pop and K-dramas. A state-run Korean language education center said Tuesday it has launched a new Korean learning program using popular K-pop and K-drama content. The new series, titled K-Wave Korean, carries 50 to 5 minutes video clips in English and provides subtitles in 4 other languages: Chinese, Vietnamese, Indonesian, and Russian, according to the King Sejong Institute Foundation. Now for the political news, ministries fumble as questions raised on fate of oxygen foreign aid rushed to COVID hit India. Questions are being raised in the US as well as in India on the distribution of the foreign aid that is being sent to India over the past weeks to help the country's battle against COVID-19.
One ministry knows not what the other is doing. Amid all the foreign aid that has come to aid India's fight against COVID, questions now arise over the issue of lack of transparency. India Today TV, like many other national and international news networks, has tried to gather information regarding the distribution of the aid that is arriving in India, but to no avail. Last but not least, Asian plus China, Japan, South Korea vow to boost financial ties amid pandemic. Finance ministers and central bank governors from Asia, China, Japan, and South Korea on Monday vowed to strengthen regional financial cooperation while providing continued support for countries hit hard by the COVID-19 pandemic. In a joint statement issued after a virtual meeting on the sidelines of the Asian Development Bank's annual meeting, the ministers pledged to achieve inclusive recovery, preserve long-term fiscal sustainability, and maintain financial stability. That was all the news I have for today. Thank you all for listening and stay tuned for the next episode. See you there! Kasus positif COVID-19 bertambah 4.369 orang pada Rabu 5 Mei 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.686.373 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 5.658 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.541.149 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 99.087 orang. Jumlah ini berkurang 1.477 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 5,9% dan sebanyak 91,4% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.